Jemaat mula-mula bahkan rela menjual harta miliknya untuk menolong orang. Itulah yang menyebabkan kalau kita lihat, wih mereka begitu luar biasa. Saya membayangkan Petrus dan para rasul berkhotbah dengan luar biasa. Oh Tuhan mengasihi kita, kita hidup dalam kasih. Ketika mereka masuk komunitas, mereka melihat kehidupan yang dikhotbahkan itu di dalam komunitas jemaat mula-mula. Makanya nyambung. Apa yang membuat banyak tidak nyambung? Antara khotbah yang kita dengar berbeda dengan kenyataan di dalam komunitas anak Tuhan. Nah itulah yang seharusnya menjadi kerinduan kita bersama. Jadi sekali lagi kita peka, lihat gitu ya lingkungan kita bisa membantu apa, kita bisa menolong apa. Gak soal jumlah kok Bapak Ibu, benar gak sih? Bukan soal jumlahnya, apa yang bisa kita berikan. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan kita memberikan semua, ya berikan. Jangan takut untuk itu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Waktu di saat ya, saya lupa lah semester 4, saya tinggal sisa uang 50.000. Jadi kalau kami itu, saya pelayanan itu di Mergosono. Naik angkot naik angkot berapa gue saya lupa ya. Pokoknya ya 600 rupiah. Karena udah lama ya, naik becak 2000. Kalau pulangnya saya naik becak, perginya saya naik angkot karena pulangnya malam. Sudah agak malam. Nah saya punya uangnya 50.000 nih, 50.000 di kantong pas. Entahlah, saya lupa juga nuker ya, harusnya saya tuker ya. Terus saya pergi ke satu jemaat yang anaknya tidak hadir, kan anak sekolah minggu. Ketemu mamanya. Terus mereka cerita, saya waktu itu gini. Saya tahu bahwa ada banyak ya, mungkin di sekitar kita punya kebutuhan yang, tapi di kepala saya nggak ada orang nggak bisa makan. Waktu itu, saya kan remaja, nganggur setahun dari SMA, saya langsung masuk seminari. Jadi saya rasa tuh saya masih dalam usia yang mungkin punya pengalaman waktu itu ya. Cuma saya tuh lihat gini, dia ngomong kami belum makan. Terus saya pikir gini, makan masa nasi putih aja gak ada gitu kan ya. Oh iya ibu. Terus saya mulai berkata, saya akan doakan ibu. Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit kan gitu kan ya. Untuk menolong ibu ini, Tuhan kirimkanlah bantuan, ibunya belum makan Tuhan. Saya ngerasa Roh Kudus bicara ke saya, kasih duitmu. Tidak gitu ya. 50.000 kan belum diganti, belum ditukar. Kau 10.000 masa kasih. Saya ingat sekali harga beras waktu itu masih 1.100 satu gantang itu. Kan 10.000 udah lumayan tuh, bisa 5 hari dia makan kan. Jadi saya doa tuh saya nggak tahu lah, sudah mulai kacau doanya. Karena antara gini saya tapi kasih dah. Terus saya mulai gitu, dalam nama Yesus amin. Ya Bu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan ini. Terus saya balik. Waktu saya balik, terus saya pikir gini, kayaknya gue kasih dah. Saya cari warung untuk tuker duit. Ya kan saya mesti pulang naik apa? Saya mau pulang kan butuh, ya udah saya ambil 2.000 dah. Atau 5.000 gitu ya. 10.000 lah ya untuk minggu depan lagi karena kiriman belum datang kan. Terus udah kayak gitu saya apa yang saya jatuh, saya jalan di situ. Terus saya cari, nggak ada warung yang buka. Pada waktu warung ada yang buka, saya pikir gini, waduh nggak ada yang buka nih. Nggak mana Tuhan paham dong kenapa saya nggak ngasih. Tapi Roh Kudus bekerja lagi, enggak lu kasih dah. Daripada hidup saya stres nanti terganggu dengan suara, maaf ya Allah Roh Kudus. Maksudnya kan ganggu hati saya kan ya. Kalau saya nggak kasih kan saya bisa kacau balau kan. Udah gue balik lagi, ibu ini saya mau kasih bu, ibunya tuh berlutut di kaki saya. Terima kasih. Terus saya pikir gini, gue terpaksa ya. Kan sebenarnya terpaksa kan ya, tapi enggak lah. Terus dia langsung bangun, terus dia bilang bye-bye. Terus saya bilang gini, mengikuti Yesus, salib di muka, dunia di belakang. Oh rasanya, jalan kaki dong dari Mergosono. Wih, saya pikir ya sudahlah Tuhan kuatkanlah. Kami kan dulu nggak ada HP, mau ngasih telepon nggak ada, mau jual apa di situ nggak ada. Alkitab yang dibawa kan gitu. Tapi saya tiba-tiba kakak tingkat saya datang ya, namanya Celinda udah meninggal ya. Tiba-tiba becaknya bunyi, waduh kosong nih, sebelahnya kosong saya. Tapi cicinya agak besar. Waduh sama aja dia nggak bisa masuk. Terus dia bilang gini, dah, ayo naik. Terus saya pikir, bener DJ. Terus saya pikir gini, Tuhan, kalau saya tahu ada becak, saya bergumul nggak ngasih 50.000? Nggak bergumul saya, karena bagi saya ya sudah, saya pulang ke saat makan kan aman, 3 kali makan sehari. Uang belum bayar uang makan juga tetap dikasih makan kan gitu kan, nggak mungkin nggak dikasih makan kan gitu. Nah tapi waktu itu saya bilang, saya duduk dia, saya diam aja, kenapa lu udah? Enggak aja enggak. Wih tapi hati saya rasanya kayak, aduh Tuhan, oh nggak sampai di situ Bapak Ibu, sampai kami kan di saat itu punya meja masing-masing tuh. Saya punya meja sendiri, ada meja saya itu tiba-tiba ada amplop tuh
Ida Sianipar by Jesus Christ. Allah Roh Kudus mengutus Tuhan Yesus. Lah ya kan jadi kayak gitu kan. Waktu itu saya mikirnya, tahu berapa di dalam amplop itu? Lebih. Terus saya mikir gini, wah, saya balik lagi, saya kasih lagi, balik lagi dapat lagi kan ya. Makanya mental kita nih ya, mental dikali 10 berkat kali lipat balik, makanya memberi kan ya. Kalau nggak dibalikin marah kan gitu kan ya. Tapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu apa? Ketika Roh Kudus bekerja, jadi maksud saya gini, kita bukan orang yang kasih saya enak, bukan. Tapi biar Tuhan, aku ingin memberi, beri aku hikmat, aku harus melakukan apa? Apa yang harus kuberikan? Ya kita kan juga bukan kayak orang-orang yang kayak pernah juga ya ada, tapi kayaknya sudah dibubarkan tuh komunitas ya. Disuruh apa, ngasih kunci mobilnya, ngasih apanya, ngasih servis. Bagi saya tidak begitu juga kan, betul. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan apa? Aku bisa berperan apa? Untuk misalnya misi, untuk gereja kita, untuk apapun itu. Tuhan, saya bisa berperan apa? Untuk menolong orang lain. Saya yakin sekali nggak sampai jual harta kok. Belum sampai ke situ kayaknya ya. Tapi mungkin bisa jadi dari tabungan yang sudah mepet. Bisa saja gitu ya. Saya di situ belajar apa? Bu, ya udah kita memberi. Waktu kita memberi, nggak mungkin kan Tuhan membiarkan kita kelaparan? Rasanya kok tidak. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita mendapatkan misalnya ya, nggak langsung balik tuh ya. Ini kan tadi jangan sampai dipakai besok jaga kita memberi dengan nunggu-nunggu ya. Nah, kemarin katanya penginjil Ida khotbah dapat pulang dapat ya, terus dikasih kunjungan harapan dapat, enggak begitu. Saya waktu itu karena saya masih remaja, saya anggap ya di usia anak muda itu, saya cuma berpikir jangan takut untuk memberi jika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Percayalah, dunia ini milik Tuhan kok. Kalau mau ngasih ke kita gampang banget, sama gampangnya ketika dia mengambil dari apa yang kita punya. Makanya kan dibilang, tidak ada yang kita punya sebetulnya, semua milik Tuhan. Ketika didapat bersyukur, ketika hilang juga kita harus bersyukur. Itulah sebabnya mereka disukai semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kenapa? Karena apa yang diomong itu sejalan dengan apa yang terlihat dari kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu.